Butiran pasir ini memang super duper kecil, cuma berdiameter sekitar 2 mm. Yuk kita bayangin bumi kita sebesar itu, ukurannya nggak sampai segitu kok kalau kita melihatnya dalam skala kosmik. Nah kan, kita ini cuma butiran debu di semesta yang luas. Jangan sombong, oke? Nggak percaya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Bulan akan ada di sekitar sini, jaraknya sekitar 5 cm, dan ukurannya sekitar sepertiganya butiran pasir. Tapi ini cuma perkiraan loh ya, jadi anggaplah begitu. Yuk lanjut lagi, coba tebak, tetangga terdekat bumi selain bulan tuh apa ya? Ya, bener banget, Venus. Planet ini dijuluki sebagai kembaran bumi karena ukuran dan masanya kurang lebih sama. Oke, taruh dulu butiran pasirnya di sini sebagai Venus. Untuk memperkirakan jaraknya, kita perlu berjalan agak jauh lagi, sekitar 6 meter dari butiran pasir yang tadi kita anggap sebagai bumi. Itu pun masih jarak terdekatnya loh. Oke sip, catat. Planet berikutnya yaitu Merkurius. Ukurannya setengah kalinya bumi. Kali ini kita pakai butir garam aja deh, biar lebih bervariasi. Menurutmu, seberapa jauh sih lokasinya dari si tetangga Venus? Kalau segitu belum cukup lah. Ya, kira-kira ada di sini, sejauh hampir 8 meter, hampir seukuran bus tingkat London. Kita tahulah ya, jarak Merkurius paling dekat dengan matahari. Jadi, yuk kita lihat dulu bintang besar dan perkasa ini. Anggaplah ukurannya sebesar batu, dan diameternya kira-kira 20 cm. Sip, ukuran segitu udah pas kok. Harus ditaruh di mana nih? Oke, sebaiknya ambil satu bus tingkat tadi plus berbagai benda-benda lain. Karena kalau dari Merkurius akan sejauh 9 meter, jelas lebih jauh dari Venus. Jalan kaki dari titik ini menuju bumi pun sudah bikin gempor loh, karena hampir sejauh jarak 2 base di lapangan bisbol. Wah, mantul ya. Tapi itu belum seberapa. Oke lah, kita menjauh dari matahari dan menuju Mars aja kalau gitu. Ukurannya 2 kali lebih kecil dari bumi. Kali ini kita pakai biji cabai merah saja. Perjalanan ke planet merah ini bahkan lebih jauh dari jarak Merkurius ke matahari, melebihi 10 meter. Ya, kira-kira di sini lokasinya. Nah, siap-siap ya, akan ada fenomena keren. Kita melintasi sabuk asteroid untuk mencapai Jupiter. Jaraknya sekitar 84 meter, hampir setinggi patung Liberty. Planetnya sendiri malah cuma seukuran buah anggur atau berdiameter 2,5 cm. Oke, ambil lagi buah anggur yang lebih kecil, lalu kita perlu berjalan sampai sejauh 100 meter. Itulah jarak dari Jupiter menuju Saturnus. Apa kamu masih bisa melihat batu yang tadi kita anggap sebagai matahari? Enggak kan? Kalau kamu naik ke puncak jembatan Golden Gate di California, lalu menarik garis dari titik terendah menuju titik tertingginya, maka kamu akan tahu jarak antara Saturnus dan Uranus, planet ke-7 di tata surya kita. Bisa kamu amati kan? Jaraknya terus menjauh dan perjalanan kita masih panjang. Oke lah, mending kita lanjut ke Neptunus, saudaranya Uranus. Meskipun keduanya bertetangga, kita perlu berjalan 250 meter lagi untuk sampai ke tujuan. Nah, untuk memahami skalanya, coba deh jajarkan 5 kolam renang ukuran Olimpiade. Tujuan kita selanjutnya, Pluto yang sudah dicoret dari kakak tata surya kita. Hiks, kalau dari matahari, jaraknya ini perlu ditambah lagi dengan 4 kolam renang ukuran Olimpiade. Ukurannya yang 6 kali lebih kecil dari bumi, bisa kita gambarkan sekecil butiran merica. Saatnya memasuki bagian yang sulit dibayangkan. Yuk kita balik lagi ke matahari, lalu mulai perjalanan lagi dari sana. Apa kamu masih ingat jaraknya? Lebih dari 800 meter. Nah, untuk menempuh perjalanan dari sini menuju batas dalam tata surya, kita perlu mengelilingi seantero planet sebanyak 4 kali. Bayangin aja, matahari yang kita lihat ini masih dalam skala sebesar batu yang diameternya 20 cm. Kemudian, kita akan berada di sabuk besar berupa bongkahan es yang melayang-layang. Awan Oort. Lebar sabuk ini melebihi tepi luar planet kita. Sulit juga kalau mau membandingkannya. Oke lah, coba dulu aja. Ambil 3 batu sebesar matahari kita, lalu jajarkan di sini. Nah, coba bayangin. Masing-masing batu ini seukuran matahari yang sebenarnya. Itulah diameter awan Oort yang melingkari seluruh tata surya kita. Kalau kita memasukkannya ke skala awal tadi, matahari tidak akan terlihat karena cuma sebesar atom. Kita mulai dari awal ya. Bola batu ini punya volume ruang yang masih misterius. Radiusnya kira-kira 1 tahun cahaya, anggaplah 1 cm. Nah, dari sinilah titik awal kita.
Sistem bintang yang paling dekat dari sini yaitu Alpha Centauri dan jaraknya sekitar 4 cm. Di dalamnya ada 3 bintang. Setidaknya ada 1 planet yang kemungkinan laik huni dan dalam skala ini sistemnya masih terlalu kecil. Tapi mari kita asumsikan lagi kalau butiran pasir ini sudah cukup. Saatnya melanjutkan perjalanan. Tujuan kita selanjutnya adalah tepi galaksi Bima Sakti. Galaksi kita ini berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Lokasi kita kan lumayan dekat dari pusatnya, maka perjalanan ke sana cuma perlu waktu selama 50.000 tahun cahaya. Pada skala super kecil ini, ukurannya akan menjadi 500 meter, kurang lebih sama dengan tinggi menara CN di Toronto. Tetangga terdekat kita dari sini yaitu galaksi Andromeda. Suatu hari nanti, entah kapan, galaksi Andromeda akan bertabrakan dengan Bima Sakti. Nah, untuk sampai ke sana, kita harus menempuh perjalanan hampir sejauh 25 km, setara dengan 2,5 juta tahun cahaya dalam hitungan normal. Tambahin dikit ya, jarak segitu setara dengan 2,5 kalinya tempat terdalam di Palung Mariana, Challenger Deep. Akhirnya kita bisa membandingkan objek yang skalanya lebih besar, NGC 604, nebula bintang di galaksi Triangulum. Kalau ditarik dalam satu garis lurus, kita cuma perlu menempuh jarak sejauh 2 km dari tempat kita sekarang. Oke deh, yuk langsung aja. Nebula ini berdiameter sekitar 1.500 tahun cahaya. Skalakan saja menjadi 15 meter. Itu sih setinggi gedung 5 lantai. Mundur dulu sedikit yuk, sekitar 800 meteran untuk melihat objek lain. Diameternya hampir sepanjang pesawat Boeing 747. Objek ini ternyata juga termasuk galaksi loh, lebih tepatnya galaksi Katai. Messier 32 berdiameter 6.500 tahun cahaya dan mengorbit galaksi Andromeda sebagai satelit. Sebetulnya sih keduanya saling mengitari dan Messier tertarik oleh gravitasi saudaranya yang lebih jumbo. Mau nggak ku ajakin ke tempat yang paling menakjubkan seumur hidupmu? Oke, siap-siap ya. Kita akan membahas soal jarak dan ukuran yang kelihatannya mustahil. Kembali lagi ke batu-batu yang tadi kita susun, tata surya kita. Nah, kita naik dan menjauh lagi dari sistem bintang itu, sampailah di galaksi Bima Sakti. Lebarnya 1 km. Naik terus, dan kita bisa lihat kekosongan besar di sekitar galaksi yang telah kita lalui. Area ini membentang sejauh 25 km. Lalu, ada juga galaksi dan galaksi Katai yang mengelilinginya. Letaknya ada di dekat galaksi kita, ada Andromeda dan teman-temannya. Kita masih melambung dan akhirnya bisa melihat seluruh grup lokal yang merupakan gugus galaksi. Bima Sakti saja tidak sampai 1%-nya loh, diameternya 100 km. Naik lagi, sampailah di Laniakea Supercluster dengan cahaya benderangnya. Supercluster ini menaungi grup lokal. Dari sini, galaksi kita bahkan tidak terlihat karena diameternya sekitar 5.200 km. Lebih jauh dari jarak antara Los Angeles dengan New York. Sabar dulu, ini belum selesai loh. Kita semakin melambung dan terus meninggi hingga terlihat tembok besar Bose. Supercluster ini terlampau jauh dari galaksi kita dan pada skala ini diameternya sekitar 10.000 km. Bahkan jauh lebih panjang dari tembok besar Tiongkok dan semua cabangnya. Pantesan aja namanya Bose. Kita sudah sampai di angkasa luar dan model seluruh galaksi kita ada jauh di bawah sana. Semuanya tidak terlihat kecuali dengan bantuan teleskop. Wah, ini nih objek terbesar di alam semesta yang bisa diamati. Tembok besar Hercules Corona Borealis. Pada skala saat ini, jaraknya sejauh 100.000 km dari bumi atau 1/4 kalinya menuju bulan. Diameternya juga sama, sehingga perlu 1/4-nya lagi. Di luar sana ada triliunan galaksi, nebula, dan bintang. Kemungkinannya juga hampir tak terbatas, tapi semesta selalu berkembang. Prosesnya masih terus berlangsung. Dari tempat kita berdiri, matahari tampak begitu tenang dan damai, tapi sama seperti manusia, dan juga seluruh makhluk hidup lainnya. Matahari memiliki fase-fase tertentu ketika ia sedang aktif. Hanya saja, konsekuensinya jauh lebih besar dan lebih kacau ketika matahari sedang hiperaktif. Ayo kita perbesar untuk melihat yang terjadi di sana. Nah, salah satu cara untuk mengukur aktivitas matahari adalah dengan menghitung bintik di permukaannya. Bintik matahari adalah bercak gelap yang terbentuk saat medan magnet matahari tengah kacau. Sederhana saja, semakin banyak bintik matahari, semakin aktif aktivitas matahari. Dan tampaknya, matahari sedang berpesta gila-gilaan akhir-akhir ini. Jumlah bintik matahari yang dilihat para ilmuwan merupakan yang terbanyak selama hampir 21 tahun terakhir.
Pada bulan Juni, ada 163 bintik matahari yang muncul di permukaan matahari. Terakhir kali ada begitu banyak bintik hitam di matahari adalah pada bulan September 2022. Saat itu ada 187 bintik hitam. Tampaknya pesta ini semakin mendekati puncaknya, dan itulah yang kita sebut sebagai solar maksimum. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Medan magnet matahari sangat kuat dan beraturan pada suatu titik. Tapi seperti yang dikatakan tadi, ada kalanya medan magnet ini menjadi kacau, semacam bola karet gelang yang dililitkan dengan sangat erat. Ini juga berarti plasma naik dari permukaan, membentuk lingkaran dan menyebabkan kekacauan dalam bentuk suar matahari dan sesuatu yang kita sebut lontaran massa corona atau CME. Saat itulah plasma di atmosfer bagian atas matahari yang disebut korona bergejolak dan meledak dengan sangat kuat. Kemudian pada suatu titik, bola ini tersentak dan membalikan kutub selatan menjadi kutub utara dan sebaliknya. Semua ini terjadi setiap 11 tahun sekali. Jadi ketika matahari memasuki fase ini saat sedang sangat aktif, ia menyemburkan gumpalan-gumpalan plasma panas, muncul bintik-bintik gelap sebesar planet, dan melepaskan semburan energi dan radiasi yang dahsyat. Sesuatu yang menarik terjadi ketika matahari menjadi lebih aktif, yaitu air terjun plasma atau tonjolan mahkota kutub. Ini semacam letusan kecil yang bermula di matahari, lalu tampak seperti berusaha menjauh, tapi medan magnet matahari menariknya kembali sebelum bisa melesat ke antariksa. Dan air terjun plasma ini benar-benar spektakuler. Tingginya mencapai 100.000 km di atas permukaan matahari. Ini seperti 8 planet bumi yang berjajar. Lalu ada juga yang disebut pusaran kutub. Pusaran ini seperti halo plasma raksasa yang berputar mengelilingi kutub utara matahari dengan sangat cepat. Pusaran ini terbentuk saat tentakel besar plasma terlepas dan jatuh kembali ke permukaan, mirip dengan proses terbentuknya air terjun plasma. Para ilmuwan tidak tahu kenapa plasma ini bisa bertahan di atas permukaan matahari begitu lama. Salah satu contoh keren lontaran massa corona atau CME adalah CME raksasa berbentuk kupu-kupu yang terjadi pada bulan Maret tahun ini. Bentuknya tidak biasa karena meledak di sisi matahari yang tidak bisa kita lihat. Jadi tidak memungkinkan untuk mengukur kekuatannya. Untungnya ledakan itu tidak mengarah ke bumi, tapi mungkin ledakan itu sedikit mengenai Merkurius dan ada kemungkinan ledakan itu melontarkan debu dan gas karena Merkurius memiliki medan magnet yang lemah. Secara teori, semua ini terdengar keren, tapi bukan kabar baik bagi kita. Karena fenomena ini, kita mungkin akan mengalami badai matahari yang lebih kuat, yang bisa menyebabkan badai geomagnetik di bumi. Ini tidak hanya terdengar mengkhawatirkan, tapi ancamannya memang nyata. Badai ini menciptakan kekacauan dan mengganggu medan magnet bumi. Badai geomagnetik memang bisa menciptakan cahaya kutub yang indah, tapi kita semua lebih suka menikmati keindahan aurora borealis dalam kondisi biasa, atau cukup menyaksikan matahari terbenam di atas lautan. Tidak semua badai matahari akan menghantam bumi, meskipun jumlahnya lebih banyak. Untuk mencapai planet kita, badai matahari harus mengarah ke arah yang tepat pada saat yang tepat. Tapi jika itu terjadi, badai ini bisa mengionisasi atmosfer bagian atas dan memutus komunikasi kita. Ini bisa menyebabkan sistem seperti GPS dan radio mati sementara. Hal ini bukan merupakan masalah besar, tapi bisa sangat berbahaya jika terjadi pada waktu yang tidak tepat, seperti saat terjadi tsunami atau gempa bumi. Badai matahari juga dapat merusak infrastruktur elektrik seperti jalur kereta api dan jaringan listrik. Jika sedang berada di pesawat, kamu mungkin akan terpapar tingkat radiasi yang lebih tinggi. Masih belum jelas seberapa berbahayanya bagi kita, tapi ini bisa jadi masalah serius bagi para astronot di luar angkasa. Ketika badai matahari mengacaukan medan magnet, hal ini bisa memengaruhi migrasi beberapa hewan, seperti penyu, paus, dan burung. Karena sebagian besar hewan hidup mengikuti tatanan alam, tidak ada yang tahu bagaimana hewan-hewan ini bisa melalui atau bahkan bertahan hidup dari perubahan semacam ini. Dan ketika matahari sedang dalam aktivitas maksimumnya, satelit-satelit di luar angkasa juga dalam masalah. Kita punya banyak sekali satelit di luar angkasa,
Dan ketika atmosfer bagian atas menjadi lebih padat karena semua perubahan ini, hal ini bisa mendorong satelit-satelit ke berbagai arah. Satelit-satelit itu bisa saja saling bertabrakan atau bahkan jatuh kembali ke bumi, yang sekali lagi hanya keren di film-film pahlawan super yang bisa mengatasinya dengan mudah. Semoga saja kita bisa terhindar dari badai matahari yang besar seperti peristiwa Carrington. Ceritanya mirip. Pada bulan Agustus 1859, para astronom di seluruh dunia menyaksikan jumlah bintik matahari semakin bertambah banyak. Salah satunya adalah seorang pria bernama Richard Carrington. Pada awal September, ia sedang membuat sketsa bintik matahari ketika tiba-tiba ia dibutakan oleh kilatan cahaya. Kejadian itu berlangsung sekitar 5 menit, tapi sungguh spektakuler. Ia menggambarkannya sebagai suar cahaya putih. Itu adalah lontaran massa corona yang sangat kuat, dan hanya dalam 17,6 jam, badai ini melintasi jarak antara matahari dan planet tempat tinggal kita, yaitu sejauh 145 juta kilometer dan melepaskan kekuatannya ke arah kita. Padahal, biasanya butuh waktu berhari-hari. Dan ketika badai ini dimulai, mesin-mesin telegraf di seluruh dunia memercikkan listrik. Para operator tersengat dan kertas-kertas pun terbakar. Orang-orang sangat takut dan bingung karena mereka belum pernah melihat langit secerah itu sebelumnya. Beberapa bahkan mengira itu adalah akhir dunia. Keesokan harinya, para operator telegraf masih belum bisa bekerja seperti biasa karena atmosfer bumi masih bermuatan listrik. Mereka bahkan berhasil mengirim pesan menggunakan arus aurora, bukan listrik biasa. Tapi hal ini juga membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu aurora menakjubkan di langit. Orang-orang di Hawaii dan Kuba bisa melihat cahaya kutub utara yang indah, sementara yang berada di Chili bisa melihat cahaya kutub selatan. Semua itu terjadi secara perlahan dan terus menguat. Ambil contoh suar matahari, misalnya. Ini semburan energi yang sangat kuat dari matahari. Pada tahun 2022, jumlah suar matahari yang muncul 5 kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Ditambah lagi, suar terkenal yaitu suar X-Class juga semakin kuat dan lebih sering muncul dibanding sebelumnya. Ini mungkin jauh lebih ekstrim dari yang diperkirakan. Kemungkinan juga akan dimulai sedikit lebih awal dari yang diperkirakan. Para ilmuwan awalnya mengira puncaknya akan terjadi pada tahun 2025. Tapi tampaknya bahkan bisa terjadi pada akhir tahun 2023. Kita tidak bisa sepenuhnya melindungi diri jika badai matahari menghantam secara langsung. Tapi kita masih bisa melakukan beberapa hal, seperti menghentikan penerbangan pesawat, mengatur jalur satelit di luar angkasa, dan memastikan infrastruktur yang rentan tetap aman. Untuk melakukan semua itu, kita butuh perakiraan cuaca matahari yang lebih canggih agar bisa bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Semua ini mungkin awalnya terdengar sangat buruk, tapi tenang, suar matahari tidak akan menghancurkan planet kita. Suar ini memang melepaskan materi matahari bermuatan listrik ke arah kita dengan kecepatan cukup tinggi. Tapi kita tidak akan sepenuhnya binasa jika ini menghantam kita. Planet kita tidak akan membiarkan kita tidak terlindungi. Masih ada atmosfer dan medan magnet yang membuat kita relatif aman. Atmosfer bumi yang tebal layaknya perisai yang menghalangi radiasi membahayakan. Jadi, suar matahari ini akan banyak berdampak pada teknologi, tapi tidak akan menghancurkan bumi. Tampaknya kita benar-benar punya pahlawan super ya. Asap dan kobaran api mulai menyembur ke angkasa sebelum roket diluncurkan. Delta IV Heavy menjadi salah satu roket tercanggih yang pernah dibuat manusia. 3 mesin besarnya mampu membakar bertonton bahan bakar untuk membantunya terus meninggi. 2 pendorong di bagian samping mulai terlepas dari pendorong utamanya agar roket terus melambung. Dan saat memasuki orbit, roket ini melepaskan muatannya. Nah, ini adalah Parker Solar Probe alias pesawat antariksa pertama yang bisa mendekati matahari. Kali ini kita akan mengikuti perjalanannya dari awal. Probe ini diluncurkan pada tanggal 12 Agustus 2018 menuju bintang induk kita sejauh 150 juta kilometer dari bumi. Angka segini kurang lebih setara dengan 390 kali jarak bumi ke bulan atau hampir 30.000 kali jarak Sabang ke Merauke. Partikel cahaya matahari mencapai permukaan bumi dalam waktu 8 menit dan roket konvensional kita menempuh jarak yang sama selama lebih dari 200 hari. Tapi Parker Solar Probe bisa terbang lebih ngebut berkat manuver gravitasi.
Dalam perjalanannya dari bumi ke matahari, probe ini mengitari Venus. Jadi Parker Solar Probe perlu memasuki medan gravitasi Venus hingga ketarik ke dalamnya. Dengan begini, daya dorongnya akan bertambah tanpa perlu buang-buang bahan bakar. Setelah mengorbit 1 kali, mesin probe mulai mengubah lintasannya hingga menjauhi orbit Venus. Tujuannya agar kecepatan probe terus bertambah. Pada tanggal 5 November 2018 lalu, Parker Solar Probe mendekati matahari untuk pertama kalinya. Tapi sebelum mepet ke permukaan matahari, wahana ini perlu masuk ke orbitnya dan harus melakukan manuver gravitasi sampai berkali-kali lipat. Baru setelah itu, probe bisa mengitari objek terberat dan terkuat di tata surya kita ini. Dan tiap kali berputar, kecepatannya semakin naik. Parker Solar Probe terus bergerak di antara titik perihelion dan aphelion. Jadi begini, di sini ada matahari dan di sini orbit probe kita bentuknya elips. Nah, titik terdekat dengan matahari dinamakan dengan perihelion. Matahari menarik probe ke titik ini dengan kecepatan tinggi, kemudian probe mulai menjauh dari sang bintang. Kecepatan dan energinya masih tetap tinggi, tapi bisa tertahan karena melawan gaya gravitasi sang bintang. Jadi perlahan probe ini mulai melambat, kemudian Parker Solar Probe akan kehilangan semua akselerasinya di titik aphelion. Karena gaya gravitasi matahari lebih kuat, probe mulai ketarik lagi menuju matahari dengan kecepatan tinggi. Probe tersebut mengitari orbit yang stabil sampai berkali-kali, tapi kemudian orbitnya berpotongan dengan Venus lagi. Dengan menambah manuver gravitasinya sekali aja, lintasan Parker Solar Probe mulai bergeser dan kecepatannya makin naik. Titik perihelion orbitnya juga mendekati matahari. Wahana ini kemudian mengitari orbit barunya sampai beberapa kali. Dan sekali lagi, probe mendekati Venus lalu kembali mendekati matahari. Tiap berdekatan dengan Venus, lintasan probe akan berubah dan perlahan mengurangi jaraknya dari bintang kita. Pada bulan April 2021, Parker Solar Probe akhirnya bisa mepet ke matahari hingga menyentuh koronanya. Meski jarak antara probe dan matahari saat itu masih relatif jauh, yaitu 8,5 juta kilometer. Oke, kita amati struktur bintang induk kita dulu ya. Di sini sudah ada ilustrasi matahari yang terbelah menjadi 2. Nah, ini adalah inti matahari. Ukurannya 1/4 kalinya diameter matahari. Densitasnya 150 kali lebih tinggi dari air, dan karena tekanan dan suhunya sangat ekstrim, di dalamnya terjadi reaksi nuklir. Hidrogen berubah menjadi helium hingga menghasilkan panas dan radiasi yang melimpah. Lapisan ini disebut zona radiasi, dan dari sini panas dipindahkan ke lapisan lain. Tapi foton di sini nggak bergerak keluar, melainkan ke segala arah hingga terpancar berkali-kali. Para ilmuwan meyakini foton cahaya bisa merambat dari inti matahari ke lapisan lain kurang lebih selama 10.000 hingga 170.000 tahun. Kemudian ada zona konveksi atau permukaan matahari. Tapi di sini nggak ada permukaan padat karena semuanya berwujud lautan plasma panas. Bentuknya mirip sarang lebah akibat plasma panas bergerak naik dari lapisan bawahnya, kemudian menghasilkan struktur mirip mini. Saat bagian tengahnya masih panas, tepiannya mulai dingin hingga ngebentuk pola cantik di permukaan matahari. Selanjutnya ada atmosfer matahari. Dan ini adalah fotosfer yang mampu memancarkan cahaya. Kita bisa melihatnya saat menatap langsung ke matahari. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kelamaan. Kamu perlu alat khusus untuk melihatnya. Tebal fotosfer sekitar 400 km atau kurang lebih setinggi stasiun luar angkasa internasional kita di atas bumi. Nah, kalau yang ini namanya kromosfer atau lapisan warna. Lapisan ini mampu memberi rona kemerahan pada matahari kita. Dan di sini juga ada tonjolan surya berupa emisi materi kuat yang keluar dari permukaan matahari. Kecepatannya bisa mencapai 700 km per detik. Tapi materi ini akan tertangkap oleh medan magnet matahari dan tertarik lagi. Selanjutnya ada korona atau bagian terluar matahari yang pancarannya paling kuat. Bagian ini bisa terlihat saat ada gerhana, yaitu ketika posisi bulan menutupi matahari. Maka kita bisa melihat cahaya di sekitar sang bintang. Sebetulnya itu adalah korona, ukurannya bisa mencapai jutaan kilometer di sekitar matahari. Dan Parker Solar Probe bisa mepet ke area ini. Material dan radiasi di area ini masih terikat dengan gravitasi matahari sehingga nggak terlepas keluar angkasa. Nah, di bagian luarnya terdapat angin surya yang terbentuk oleh material dan radiasi yang berhasil lolos dari gravitasi matahari kemudian terpancar keluar angkasa.
Parker Solar Probe telah menggemparkan para astronom karena bisa ngasih informasi tambahan mengenai batas ini. Ternyata, lapisan ini nggak berbentuk dinding bulat sempurna seperti dugaan mereka. Batas ini terpecah-pecah dan nggak rata, bahkan sangat mirip dengan pegunungan. Area berlekuk ini terbentuk oleh aliran plasma yang kurang merata di permukaan matahari. Makin luas dan kuat alirannya, batas yang terbentuk akan semakin jauh dari permukaan. Tapi mereka masih belum tahu penyebab pastinya. Setelah mengitari matahari, Parker Solar Probe melanjutkan perjalanannya menjauhi sang bintang. Para peneliti memprediksi wahana ini akan mendekati bintang kita lagi pada tahun 2022. Pada bulan Agustus 2023, probe ini akan mengitari Venus dengan lebih ngebut, kemudian lebih mepet lagi ke matahari. Parker Solar Probe akan mendekati Venus pada tahun 2024 dan semoga aja wahana ini bisa tahan terhadap suhu dan radiasi ekstrim matahari. Nah, untungnya para ilmuwan sudah memikirkan kemungkinan ini. Di sisi probe ada perisai matahari yang bisa menghadap ke sang bintang. Ukurannya sebesar jendela rumah dan tebalnya sekitar 10 cm. Perisai ini terbuat dari bahan khusus yang bisa menahan suhu sampai 1370 derajat Celcius atau 6 kali lipatnya suhu oven kita. Bodinya terbuat dari bahan putih yang mampu memantulkan cahaya matahari. Semua peralatan ilmiah ditaruh di tengah-tengah bayangan perisai ini. Dan kalau cahaya matahari menyinari bagian bodi probe yang nggak terlindungi, semua peralatan akan mati cuma dalam hitungan sepersekian detik. Parker Solar Probe dilengkapi dengan instrumen investigasi medan elektromagnetik. Sistem ini digunakan untuk mengukur medan listrik dan magnet, gelombang radio, suhu, dan densitas plasma. WISPER atau penangkap gambar wide angle Parker Solar Probe adalah teleskop optik yang bertugas mengabadikan foto plasma cantik yang bergerak di dalam korona matahari. Inilah yang bisa kita lihat saat gerhana matahari. SolarWinds Electrons Alphas and Protons Investigation mengukur proton, elektron, dan ion helium. Dengan begini para ilmuwan bisa menganalisis angin surya. Teknologi kita sering rusak dibuatnya. Suar yang tiba-tiba muncul di permukaan matahari bisa menyebabkan angin surya. Peristiwa ini bisa membakar chip di satelit yang mengitari bumi. Karena para ilmuwan juga terus melakukan penelitian di ISS, kita perlu tahu lebih banyak tentang angin surya dan cara melindungi diri darinya. Selagi Parker Solar Probe melanjutkan penelitiannya, ada sejumlah catatan penting yang telah ditorehkan. Probe ini menjadi objek buatan manusia yang paling dekat dengan matahari, kecepatannya juga paling ngebut, bahkan saat terakhir kali berdekatan dengan matahari, kecepatannya mencapai 162 km per detik. Berarti probe ini bisa menempuh jarak dari Sabang sampai Merauke cuma dalam waktu 30 detik. Dan perjalanan mengitari bumi cuma akan ditempuh dalam waktu 4 menit. Perjalanan ke bulan dengan pesawat antariksa seperti ini cuma akan memakan waktu selama 40 menit. Dan pada tahun 2025, Parker Solar Probe akan sampai pada jarak terdekatnya ke matahari secepat 700.000 km per jam. Meski begitu, kecepatan ini cuma 0,064%-nya kecepatan cahaya. Bintang biduk. Bintang besar berwarna merah ini baru saja meledak. Plasma merah berhamburan dan bergetar di permukaannya. Bintang ini membakar objek lain di sekitarnya, kemudian wuss, seketika menghilang. Tapi sesaat kemudian, bintang biduk muncul di pusat tata surya kita, menggeser posisi matahari. Dan bola kuning yang biasa kita lihat di siang hari itu telah berganti menjadi bola raksasa merah. Diameternya 25 kali lebih panjang dan bobotnya 30% lebih berat dari matahari. Suhu bintang biduk memang lebih dingin dari matahari, tapi karakteristiknya bikin kita merinding. Jarak antara bumi dengan bintang ini 25 kali lebih dekat dari sebelumnya. Semua air di laut dan sungai mulai menguap. Area yang dulunya jadi hutan hujan tropis seketika berganti rupa menjadi gurun gersang. Tapi senja dan pagi hari terlihat lebih cantik. Kalau kamu memandangi langit fajar dari atas gedung Empire State, akan muncul berkas sinar di atas cakrawala. Pancarannya sangat menyilaukan karena bintang biduk 110 kali lebih terang dari matahari. Kemudian, bintang ini naik ke atas langit. Bulatan di cakrawala semakin membesar hingga seisi langit cuma dipenuhi rupa bintang merah ini. Posisi bintang biduk terus mendekat sampai kamu bisa melihat badai plasma panas di permukaannya. Terjadi ledakan dan semburan massal secara berkala. Sejumlah materi tersembur dari permukaan bintang dengan kecepatan mencapai 2000 km per jam. Materi ini berbentuk melengkung dan menempel di kedua ujung bintang biduk.
kamu juga harus memakai pakaian luar angkasa super canggih agar bisa mengamati bintang terbit. Sedangkan kehidupan di bumi telah lama terhenti. Kondisinya terus memburuk karena tiap 8 hari sekali bintang biduk akan bertambah terang. Planet kita juga semakin menyerupai Venus. Posisinya sangat dekat dengan matahari dan suhunya juga terlalu panas sehingga tidak kondusif untuk menyokong terbentuknya kehidupan. Oke lah, selagi planet kita semakin dingin, gimana kalau kita taruh Proxima Centauri aja di pusat tata surya? Objek langit ini bukan bintang merah, tapi katai merah. Ukurannya hampir 7 kali lebih kecil dari matahari, sedangkan bobotnya hampir 9 kali lebih ringan. Seisi laut dan sungai di bumi nggak akan menguap, tapi permukaannya beku. Hutan dan rimba diselimuti salju selama kurang lebih 1 minggu, suhu global di bawah 0. Saking gak kuatnya, tumbuhan yang berhabitat di tempat dingin pun mulai punah. Kebanyakan tumbuhan ini mengandalkan energi matahari, sedangkan ketersediaannya terus menipis. Tapi, jauh di bawah lapisan es, masih terdapat air. Suhunya terus naik karena terkena inti bumi yang panas. Mikroorganisme akan bisa bertahan hidup, bumi terlihat lebih redup layaknya senja yang terus datang. Bulan juga sangat sulit dilihat, dan parahnya lagi, satelit alami kita ini nggak bisa memancarkan cahaya sendiri karena cuma memantulkannya dari sinar matahari. Kalau Proxima Centauri jadi bintang induk kita, bulan akan terlihat sangat gelap. Yang lebih pelik justru orbit bumi. Matahari punya gaya gravitasi yang membuat bumi kita berpredikat sebagai zona Laikuni. Suhunya nggak terlalu panas maupun dingin. Nah, gravitasi Proxima Centauri jauh lebih lemah, dan bumi perlahan bergerak menjauhi bintang ini. Planet kita bisa saja menabrak asteroid atau planet lain yang melayang di ruang angkasa. Yang lebih parah lagi, justru kalau Proxima Centauri nggak bisa menahan bumi, lalu bumi terlempar keluar menuju ruang angkasa yang gelap. Maka bisa dipastikan bumi nggak akan lagi menjadi planet yang Laikuni. Oke lah, kita ganti aja pusat tata surya kita dengan Sirius atau bintang paling terang di langit malam. Padahal ukurannya cuma 70% lebih besar dari matahari kita, tapi suhunya hampir 2 kali lebih panas. Jadi, selain terang, cahayanya juga sangat ngebul. Warnanya bukan kuning, tapi perpaduan antara putih dan biru. Saat berada di luar ruangan, kamu perlu pakai kacamata untuk melindungi matamu. Aspal jalanan juga pasti akan bergolak. Memangnya kamu mau keluyuran di luar rumah dalam kondisi seperti itu? Kalau kamu mau masak telur di pinggir jalan juga bisa. Dan pastinya, dalam kondisi ekstrim seperti ini, semua kehidupan di bumi sudah lama lenyap. Bukan cuma masalah suhu aja loh, Sirius juga memancarkan banyak radiasi. Meski bisa melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, atmosfer belum bisa menangkal radiasi Sirius. Bikin tata surya kita lebih nyeleneh yuk. Gimana kalau pakai sistem bintang ganda aja? Dalam sistem ini, 2 bintang mengitari bintang induk yang sama. Ada juga bumi kita yang masih baik-baik saja. Faktor utamanya ada 2, yaitu ukuran dan kecerahan bintang. Kedua bintang ini nggak terlalu besar, cahayanya juga nggak seterang matahari. Asalkan bumi kita berada di zona aman, semuanya akan baik-baik saja. Saat fajar menyingsing, 1 bintang akan terlihat di bawah cakrawala, lalu disusul oleh bintang lainnya. Meski begitu, pemandangan indah ini akan segera berubah menjadi ledakan dahsyat. Dalam sistem bintang ganda, salah satu bintangnya akan selalu lebih besar. Lama-lama, bintang besar ini akan menarik materi dari bintang yang lebih kecil, lalu menelannya. Bintang besar ini akan mencapai masa kritisnya, lalu meledak. Ledakannya hampir sekuat supernova dan mampu menghancurkan seluruh sistem tata surya. Cahaya yang dihasilkan akan bisa dilihat dari jarak sejauh ratusan tahun cahaya. Setelah kejadian ini, muncullah nebula raksasa di tata surya kita. Materinya terbuat dari debu dan partikel bintang yang tersisa. Lanjut ke bagian alam semesta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Lubang hitam. Objek ini mendepak matahari dari pusat tata surya kita. Gelagatnya misterius dan menakutkan, ia juga mampu menyedot semua objek yang ada di dekatnya. Di dekat lubang hitam, ternyata ada loh zona Laikuni. Jaga jarak aja lah daripada terhisap ke dalam perangkapnya. Jarak Merkurius dan Venus terlalu dekat dengan lubang hitam. Jadi kemungkinan besar keduanya akan terkoyak lalu bergerak menuju horizon peristiwa. Area ini menjadi perhentian terakhir sebelum keduanya menabrak singularitas atau inti dari lubang hitam. Masalah besarnya hanyalah cahaya dan waktu. Lubang hitam menyerap cahaya, bukan memancarkannya, maka bumi akan menjadi dingin dan gelap.
Dan di dekat objek besar, waktu akan berjalan lebih lambat. 1 detik di dekat lubang hitam bisa saja setara dengan berminggu-minggu atau malah berbulan-bulan di ruang angkasa. Kita memang gak akan tahu perbedaannya, tapi seluruh objek di sekitar kita akan berjalan relatif lebih cepat. Objek apapun bisa berubah menjadi lubang hitam kalau dimampatkan sampai ukurannya sesuai. Matahari bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya menyusut hingga sepanjang 6 km. Dan bumi juga bisa menjadi lubang hitam kalau diameternya terus dimampatkan hingga sepanjang 1,8 cm. Wah, pusat tata surya kita sudah ditempati oleh batu angkasa kecil, bintang neutron, diameternya sekitar 30 km. Sebagian meteorit pun lebih besar dari bintang neutron, tapi massa bintang ini seberat matahari, jadi gaya gravitasinya hampir sama dan orbit bumi tetap. Namun begitu, bintang neutron memancarkan sinar yang hampir tidak bisa dilihat. Akibatnya, bumi diselimuti malam permanen. Tetap aja sih, suhunya terus memanas. Saat bintang neutron terbentuk, suhunya bisa berkali-kali lipat lebih panas dari matahari. Tapi seketika menjadi dingin hingga suhu normal. Jadi kemungkinan seluruh kehidupan di bumi nggak akan ngebul. Selain itu, bintang kecil ini berputar sangat cepat dan bisa berubah menjadi pulsar atau objek yang bersinar terang di kedua sisi bintang tersebut. Bintang neutron juga memancarkan radiasi pada kecepatan tinggi. Cahaya ini akan membuat planet kita benar-benar steril. Dalam kondisi ini, semua bentuk kehidupan nggak bisa bertahan. Beralih ke bintang terbesar yang pernah ada, Stephenson 218. Bintang merah ini 2150 kali lebih besar dari matahari. Dan kalau kita menaruhnya di pusat tata surya kita, tepinya akan berada di orbit Saturnus. Maka, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan Jupiter sudah tertelan oleh bintang raksasa ini. Saturnus, Uranus, dan Neptunus terpanggang dalam api seperti kacang panggang, kemudian akan langsung menguap. Hal ini juga bisa terjadi pada matahari kita, makin tua umurnya, makin merah dan besar pula penampilannya. Kemudian, bahan bakarnya atau hidrogennya akan habis. Matahari mulai membakar unsur intinya yang lebih berat, akibatnya matahari mengembang, lalu kita akan bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang lebih indah. Tapi suhunya sangat tinggi. Menurut teori, matahari akan membesar dan menelan bumi, kemudian akan meledak dalam supernova tanpa menyisakan materi apapun. Wah, pemandangannya syahdu banget. Sembari makan angin, kamu dan temanmu memandangi langit. Ada apa nih? Nggak biasa-biasanya deh. Sang mentari dikelilingi berkas cincin mirip pelangi. Lihat tuh, temanmu yang dari tadi mainan ponsel langsung mendongakkan kepalanya. Jangan lihat langsung. Udah, stop ya, katanya. Lagi ada halo matahari tuh, buruan ngumpet. Kamu nggak punya payung segede gaban sebagai pelindungmu kan? Halo matahari akan muncul beberapa saat sebelum badai salju atau hujan badai menerjang. Fenomena alam ini terbentuk oleh gumpalan awan yang berasal dari miliaran kristal es pada ketinggian 6 km. Cahaya matahari yang melewatinya kemudian dihamburkan dan dibiaskan seperti pada proses terbentuknya pelangi. Ingat baik-baik ya, jangan melihat halo matahari dengan mata telanjang. Penampilannya memang bisa menggoda iman sih, karena jarang-jarang kan ada fenomena alam secantik ini. Tapi sinar ultravioletnya sangat membahayakan karena bisa mengoyak jaringan retinamu. Akibatnya bisa sangat fatal. Pakai aja kacamata Cheng Demu itu, dijamin deh semuanya bakal aman terkendali. Biasanya, halo matahari berlangsung selama 40 menit. Gumpalan awan serupa juga kadang mengitari bulan, menghiasi langit malam dengan cincinnya yang mencekam. Semesta telah menampakkan pertandanya dalam berbagai rupa. Kalau kamu mengamati banyak pohon berbentuk huruf J, kemungkinan di situ akan ada tanah longsor. Tanah di bawahnya terus bergerak sehingga pepohonannya bisa tumbuh dengan cara uniknya sendiri. Kalau kamu kebetulan ada di dekat situ, segera menjauh dan cari tanah datar. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu punya kekuatan super. Kamu sudah ada di pinggir pantai, hamparan pasir putih bermandikan terik mentari. Lalu tiba-tiba air lautnya menyusut dan langsung menjauhi garis pantai. Beragam karang, ikan kecil dan hewan laut lain bisa terlihat dengan jelas. Kalau mendeteksi tanda-tanda ini, segera saja menjauh. Kemungkinan besar tsunami sudah sangat dekat. Peristiwa ini disebabkan oleh gempa bumi di bawah air dan bisa menyapu daratan dengan kecepatan 800 km per jam. Meskipun tsunami lebih sering terjadi di Samudra Pasifik, sebaiknya kamu tetap waspada.
Kalau kamu melihat deretan ombak kecil di dekat pantai, jauhi saja ya. Kemungkinan bahaya sedang mengintaimu karena di situ terdapat arus pecah. Ombak bisa menerpa pantai dengan cara yang nggak biasa sehingga memicu arus pecah. Kamu juga bisa mengamatinya saat ada celah aneh di sela-sela deburan ombak atau ketika rumput laut bergerak-gerak ke berbagai penjuru. Saat berada di situasi seperti itu, usahakan tetap mengapung dan jangan boroskan energimu dengan melawan arus. Sambil terus menepi, usahakan tetap mencari pertolongan. Nah, setelah berhasil keluar dari celah ini, kamu bisa berenang secara diagonal menuju pantai. Pasti apes banget ya saat kamu lagi enak-enaknya piknik di laut, kok malah dihadang sama kawanan hiu? Jangan langsung panik, oke? Kemungkinan hiu ini nggak lagi memangsamu. Yang bikin ngenes justru kalau hewan ini sedang menghindar dari badai tropis besar. Hiu bisa mendeteksi fenomena ini, jadi saat alam mulai murka, kawanannya mulai berenang jauh di bawah permukaan laut. Terus kamu ngapain dong? Udahlah, jangan ikut berenang ke situ juga. Sebaiknya tetap hati-hati. Aturan ini sudah berlaku sejak zaman dulu. Amati gerak-gerik hewan. Serangga, tikus, dan ular akan keluar dari liangnya beberapa hari sebelum gempa dahsyat menerjang. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan mekanisme pendeteksian gempa bumi pada hewan-hewan ini. Kemungkinan sih karena hewan bisa merasakan getaran awal yang nggak bisa kita rasakan. Lalu, gimana ya kalau sekelompok hewan tiba-tiba berlarian ke arahmu? Kemungkinan sih kamu lagi jadi sasaran empuknya. Atau bisa juga karena ada kebakaran besar. Amfibi seperti katak, kodok, dan salamander akan mencari perlindungan dengan bersembunyi di bawah tanah, sedangkan hewan lain akan kabur terbirit-birit. Sebelum ikut-ikutan kabur, pastikan kamu melihat asapnya ya. Jangan sampai kamu jadi heboh sendiri padahal nggak ada apa-apa. Sebetulnya sih nggak cuma hewan aja, kita pun bisa loh mendeteksi tanda-tanda bahaya ini. Kalau bulu tubuhmu tiba-tiba meremang atau perhiasanmu mulai bergetar, segera cari perlindungan. Kemungkinan sambaran petir akan segera datang, dan kalau kamu belum juga bisa berlindung di luar ruangan, jangan berdiri di dekat bangunan tinggi, tiduran di tanah, berada di dekat air, berteduh di bawah satu pohon, berada di tempat terbuka. Serta jangan naik ke puncak gedung Empire State ya. Tempat ini tersambar petir sampai ratusan kali dalam setahun. Nah, apa kamu suka main ski? Emang seru banget kan bisa meliuk-liuk di atas salju? Waduh, kok tiba-tiba semuanya kelihatan putih? Salju bisa longsor dengan kecepatan sampai 130 km per jam. Selalu waspada dan amati setiap pertandanya. Mungkin saljunya terasa melompong saat kakimu menginjaknya. Ada retakannya nggak? Gimana dengan longsoran besar? Mulai bergerak ke arahmu ya? Wah, saatnya ambil angka 1000. Saat terjadi badai, kamu juga bisa melihat awan hijau cantik, hasil perpaduan dari cahaya biru dan merah pada matahari. Kalau kamu melihatnya, tetap jaga jarak ya, dan usahakan tetap berada di dalam ruangan. Awan petir yang menjulang tinggi ini biasanya muncul sebelum hujan es dan tornado. Jangan bengong aja, segera berlindung di parkiran bawah tanah atau basement, tapi jangan sampai salah tebak loh ya. Kita tahulah ya, gunung berapi memang berbahaya banget, tapi kalau danau di dekatnya gimana? Kenapa semuanya jadi berbahaya gini sih? Danau yang berada di dekat lokasi super panas seperti gunung berapi bisa diibaratkan seperti kaleng soda yang dikocok-kocok, tinggal nunggu waktu aja hingga akhirnya meletus. Magma yang ada di bawah tanah terus mendorong karbon dioksida ke dasar danau, kemudian gas ini terakumulasi. Hujan biasa pun bisa loh bikin danaunya berseru, duar, alias berdentum. Kita bisa menyelam, berenang, dan bersnorkeling ria di Laut Biru, tapi kondisi di laut sangat sulit diprediksi. Dua arus ombak yang saling bertemu bisa memicu krosi atau gelombang laut persegi. Meski dari jauh kelihatan menawan, ombak ini bisa mengancam keselamatan para perenang, peselancar, dan kapal laut. Arus kuat terus bergolak di bawah permukaannya. Semisal kamu lagi asik menyusuri pantai, ya, cerita keren selalu berawal dari pantai kan? Tiba-tiba kamu melihat gua. Widih, keren banget. Buruan dong masuk ke situ biar tahu isinya. Mending jangan deh. Saat bulan purnama, kemungkinan kamu akan terjebak di situ. Fase bulan bisa mempengaruhi pasang air laut dan akibatnya permukaan gua akan terlihat lebih rendah. Kamu pun jadi lebih gampang untuk memasukinya, tapi mending jangan ambil risiko deh. Salah-salah kamu malah akan terjebak di situ selama satu purnama. Semoga yang ini nggak selama satu purnamanya Rangga dan Cinta di AADC ya.
Wall cloud termasuk salah satu fenomena alam yang bisa bikin kita berdecak kagum sekaligus senam jantung. Wujudnya sangat misterius dan bikin penasaran. Memangnya seberapa sering sih kamu akan bisa melihat awan seunik ini? Tapi yang jelas, kamu harus segera menyingkir. Saat badai petir, wall cloud ini bertengger lebih rendah dari awan lain, diameternya bisa sampai 8 km. Kalau awannya mulai berpilin, gak akan ada yang tahu pasti kamu akan mendarat di mana. Pada tahun 2009 lalu, seorang pria asal Italia sedang duduk di dapur rumahnya. Tiba-tiba dia melihat cahaya berpendaran di langit. Dengan gercep, dia langsung membawa keluarganya ke tempat aman. Beberapa detik kemudian, gempa super dahsyat menerjang seluruh kawasan tersebut. Keluarganya selamat berkat reaksi cepatnya karena dia tahu cahaya yang berpendaran ini sebenarnya jadi pertanda kalau gempa dahsyat akan segera datang. Cahaya misterius ini sebetulnya telah dideteksi banyak orang sejak lama, bahkan ada yang mengiranya sebagai tanda yang berasal dari luar angkasa. Awalnya, para ilmuwan gak terlalu menggubrisnya. Tapi setelah ada fotografi, bukti kemunculannya semakin banyak. Mereka langsung bisa menarik benang merahnya, dan saat cahaya ini muncul, tak lama kemudian, gempa bumi pun menerjang. Setelah menggali lebih dalam, akhirnya mereka bisa membuka catatan cahaya gempa yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Kobaran api kebiruan akan keluar dari tanah beberapa saat sebelum gempa. Serem juga ya. Laut lagi nih. Gimana dong? Nggak apa-apa lah ya. Jangan coba-coba nyemplung ke laut kalau airnya terlihat coklat kemerahan. Fenomena pasang merah ini disebabkan oleh alga beracun dan kamu bisa melihatnya di seluruh dunia. Alga beracun ini bisa muncul meskipun warna lautnya biasa-biasa aja. Kalau sampai alga ini menempel di tubuhmu, kesehatanmu bisa terganggu. Segera basuh tubuhmu pakai air bersih ya. Oh ya, kamu tahu nggak? Nama alga ini sebetulnya juga terinspirasi dari nama salah satu penyanyi legend loh. Kamu tahu siapa? Alga Risma. Peace, jangan serius-serius amat lah. Sebetulnya kurang tepat kalau kita menyebut matahari sebagai pusat tata surya kita. Di dekatnya ada area yang disebut barycenter atau pusat massa. Jadi semua tergantung pada posisi masing-masing planet. Letak barycenter biasanya paling dekat dengan objek yang memiliki lebih banyak massa. Dan berhubung kita ada di bumi, pusat tata surya kita yang sebenarnya adalah matahari. Tapi bukan di dalam pusatnya. Sedangkan bagi Jupiter, barycenter sebenarnya berada di luar permukaan matahari. Jupiter 318 kali lebih besar dari bumi, jadi keseimbangannya nggak sama. Semua planet nggak benar-benar berputar mengelilingi matahari, tapi mengelilingi pusat massa umumnya. Coba deh bayangin kamu lagi menyeimbangkan pensil di ujung jarimu. Kamu harus meletakkannya tepat di tengah supaya nggak timpang sebelah. Karena massa pensil terdistribusi secara merata, kita akan lebih gampang mengasumsikan kalau segala sesuatu memiliki mekanisme keseimbangan yang sama, terutama di luar angkasa. Tapi gimana kalau kamu menyeimbangkan palu di ujung jari kakimu? Kalau salah posisi, bisa-bisa jarimu malah akan cenat-cenut ketimpa palu. Nah, barycenter yang sebenarnya berada di dekat kepala palu, jadi nggak benar-benar ada di tengah handle-nya. Barycenter bumi dan matahari juga seperti palu ini. Pusat massanya kurang lebih berada di tengah objek. Kalau matahari berputar mengelilingi bumi, maka planet kecil kita ini harus sebesar matahari atau malah lebih jumbo lagi. Belum lagi planet lain di tata surya juga harus berotasi di sekitar bumi. Tapi di zaman kuno, orang-orang cerdas selalu mengira kalau semua objek berputar mengelilingi bumi. Mereka menyebutnya sebagai model geosentris dan mereka menganggapnya logis karena benda langit di atas sana kelihatan mengelilingi bumi. Matahari dan bulan memainkan peran penting dalam sejarah manusia dan kita cuma bagian kecil dari alam semesta ini. Di zaman Yunani kuno dan abad pertengahan, orang-orang pintar memakai model geosentris untuk mempelajari ruang angkasa. Baru pada abad ke-16, model tersebut berubah. Pada masa itu, mereka belum bisa ngebayangin kalau objek lain di tata surya kita mengelilingi matahari. Dan mereka belum punya pengetahuan yang memadai untuk mendukung semua ini. Bumi nggak bisa menjadi pusat tata surya karena ukurannya kurang besar. Agar kondisinya sesuai dengan ukuran yang sangat besar, evolusi kehidupan di dalamnya pasti akan berlainan. Kita mungkin gak akan terlalu bergantung pada oksigen. Sejumlah hewan seperti paus dan lumba-lumba bisa menahan nafas selama berjam-jam. Mereka juga bisa tidur di bawah air. Jadi, manusia yang hidup di bumi seukuran matahari akan memiliki paru-paru khusus dan gak perlu terus-menerus menghirup udara.
Dengan kata lain, kehidupan tumbuhan akan terbatas, cuma akan ada sedikit semak di sana-sini. Meski di dunia ini ada triliunan tumbuhan, penyumbang oksigen terbesar kita adalah alga di lautan. Dengan lautan yang begitu luas, ganggang di dalamnya bisa memompa keluar udara yang kita hirup. Oksigen di bumi nggak akan begitu melimpah, tapi mekanisme pernafasan kita mungkin tergantung pada karbon dioksida, gas yang juga lazim ditemukan di planet lain. Kalau suhu bumi memanas, airnya akan langka, dan kita cuma akan menemukan di bagian tertentu seperti puncak gunung. Suhu tanah akan terlalu terik bagi organisme yang hidup di atasnya. Nggak ada lagi perbedaan musim. Ukuran matahari yang cukup besar sudah bisa menyuplai energi yang kita perlukan. Tapi karena bumi akan sangat besar, matahari cuma akan menjadi benda langit biasa yang memancarkan panas. Kita akan terus-terusan ngerasain suhu ngebul seperti tinggal di dalam microwave. Kondisi siang dan malam akan berlainan, dan hujan akan jarang turun. Karena intinya banyak menghasilkan panas, gempa dan gunung berapi kemungkinan akan terus meletus. Permukaannya akan menjadi dataran panas berselimut magma merah yang terus mengalir. Planet ini akan berubah menjadi planet merah yang sebenarnya. Tapi kalau lanskapnya sama seperti di bumi, area di dekat pegunungan mungkin bisa menyelamatkanmu. Pegunungan masih akan tertanam di intinya, dan bahkan akan lebih baik begitu daripada cuma mengambang di tanah. Sejumlah puncak gunung bahkan bisa 100 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Ngarai bisa saja sangat curam, hingga Palung Mariana cuma akan terlihat seperti retakan kecil. Hewan juga akan punya kebiasaan dan penampilan yang berlainan. Hewan berdarah dingin harus menyerap sinar matahari seminimal mungkin agar tubuhnya nggak kebakar. Mereka harus terus bermigrasi untuk nyari air di tempat yang jauh. Burung bisa terbang ratusan kilometer saat bermigrasi, jadi kita akan melihat kawanan burung kecil yang terbang cepat di udara. Tapi karena gravitasi bumi akan sangat kuat akibat ukurannya yang sangat besar, hewan terbang perlu tulang yang lebih ramping dan inti yang lebih tipis untuk terbang. Yang kondisinya sangat aman sebetulnya mikroorganisme. Makhluk ini bisa hidup dalam suhu dan tekanan ekstrim, serta bisa hidup tanpa oksigen untuk sementara waktu. Malam akan sangat gelap, karena nggak ada bulan yang memantulkan sinar matahari. Bulan kemungkinan besar akan berada di seberang posisi matahari bersinar. Jadi, satelit ini akan selamanya melayang-layang di langit. Kecepatan rotasi bumi paling ngebut berada di Khatulistiwa. Jadi kalau semua planet dan matahari berputar mengelilingi bumi, rotasi kita nggak akan begitu signifikan. Pola cuaca baru nggak akan menyuburkan tanaman. Evolusi manusia akan berbeda dari sekarang. Kita mungkin akan lebih pendek dan lebih kekar karena gravitasi bumi sangat kuat. Dan karena suhunya melonjak, kita perlu tinggal di gua-gua di seluruh dunia. Organisme yang terkuat akan bermigrasi ke pegunungan. Kita mungkin akan punya perjalanan evolusi yang sama seperti sekarang ini, tapi ciri fisik lainnya mungkin akan berbeda. Pigmen kita juga kemungkinan akan berlainan untuk melawan panas. Rubah gurun punya telinga besar untuk mendengar pemangsa dan untuk menurunkan suhu tubuhnya di tengah gurun yang terik. Mungkin saja kita juga punya telinga yang lebih besar untuk tujuan yang sama. Kita juga akan jauh lebih kuat. Tulang kita akan menebal dan sulit dipatahkan. Gravitasi merupakan salah satu komponen utama untuk mengembangkan kepadatan tulang dan massa otot. Artinya, kita nggak akan perlu alat untuk berburu. Sehingga, kemunculan zaman perunggu dan peradaban modern seperti yang kita kenal akan tertunda. Dengan sedikit vegetasi, manusia nggak perlu berdiri tegak untuk nyari pemangsa di sekitarnya. Kita juga nggak akan menjadi pelari tercepat, tapi kita akan cukup kuat melawan sekawanan serigala aneh. Kalau bumi berukuran super, kemungkinan akan ada banyak spesies manusia yang menjelajahi daratan di area terpencil. Beberapa spesies manusia akan tumbuh dan berkembang menjadi pemikir cerdas saat ini, tapi sebagiannya akan tetap sama. Beberapa makhluk dari masa lalu akan tetap ada dan nggak berubah. Hiu sudah ada sejak era dinosaurus. Mereka nggak perlu berubah bentuk atau beradaptasi karena dominasinya. Hewan lain akan tetap sama karena terisolasi. Pulau Galapagos menampung banyak hewan unik karena mereka telah sekian lama hidup terpisah. Tanpa adanya pemangsa yang terus-menerus mengintai di sekitar mereka, hewan-hewan ini pun tidak takut pada manusia. Mega bumi yang baru akan memiliki area seluas Asia yang dipenuhi dengan hewan-hewan terisolasi. Penampilan semua hewan ini akan tetap sama persis seperti saat pertama kali muncul. Spesies manusia di wilayah ini juga akan tetap sama karena mereka nggak akan pindah atau bereksperimen. Pola makan mereka akan tetap sama dan mereka akan terbiasa dengan iklim di lingkungan mereka. Perkembangan teknologi juga akan berlangsung secara berlainan di berbagai penjuru planet ini. Karena sebagian areanya terisolasi total, mereka nggak akan bisa mengakses gadget dan penemuan baru.
kehidupan di situ akan sangat berbeda dari zaman sekarang. Daerah lain akan sangat maju sehingga penduduknya mungkin bisa terbang sendiri keluar planet untuk mencari kebenaran dan jawaban. Gravitasi kita cukup bisa bikin kita mengembangkan kehidupan. Tapi kalau ukuran bumi sebesar Jupiter, gravitasi di dalamnya akan menghancurkan kita. Dan karena ukuran matahari, bumi nggak akan lagi menjadi planet, tapi berubah menjadi katai coklat dan akan terus terbakar sampai menjadi matahari baru. Sampai sekarang, bumi sangat kecil di alam semesta kita, sehingga kita cuma sekecil serpihan pasir di tengah hamparan padang pasir. Dalam ukuran kosmik, kita ini sangat kecil dan nggak begitu signifikan bagi semesta ini.